Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat dapur kue Sabin. Jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini, tentu saja sebagai pawang dapurnya channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk nemenin aku bikin pesanan yaitu donat dan juga sosis Solo. Nah, khusus untuk teman-teman yang baru aja gabung di channel ini ya, aku akan kasih tutorial lengkapnya untuk bikin sosis Solo ala dapur kue Sabin setelah yang satu ini. Di sini aku udah ada ayam rebus, kemudian bumbu-bumbu yang perlu disiapin adalah bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga sereh. Cabenya opsional ya, kalau nggak suka pedas jangan pakai cabai. Kemudian ada gula pasir, garam, merica, kemudian micin, dan juga kaldu bubuk. Kita sisihin dulu ya bumbunya, kita akan ulek seperti biasa kita ulek dulu ayam rebusnya. Sebenarnya ini bebas aja ya, teman-teman bisa disuir langsung dengan tangan ataupun diulek seperti aku ini. Nah, kalau diulek seperti ini akan menghasilkan isian sosis Solo yang agak halus ya, teman-teman. Jadi akan mudah diisiin ke kulit sosis Solonya. Nah, kita sisihin dulu ayam yang udah halus itu. Kita akan bikin bumbu sosis Solonya. Di sini bawang-bawangan kita akan iris kasar ya, cincang kasar. Kalaupun teman-teman males cincang kasar, mau di blender juga boleh, bebas aja. Nanti yang penting hasilnya sama kok, sama enaknya ya. Jangan lupa sebelum lanjut teman-teman subscribe, like, komen, dan share juga. Dan juga jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan ya video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Tentunya akan mendapatkan banyak informasi tentang dunia masak-memasak ya. Dunia masak-memasak bagi ibu-ibu rumahan. Lanjut kita cincang, ini yang terakhir adalah cabenya. Kita cincang kasar aja teman-teman. Serainya pun digeprek aja, kemudian kita iris daun bawang. Daun bawang juga sesuai selera, bisa agak banyak, bisa juga sedikit ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai bumbu-bumbu dari sosis Solo ala dapur kue Sabin. Bumbunya sederhana ya teman-teman, bumbu dasar aja kok. Nggak pakai santan supaya lebih awet, nggak cepet basi. Kita langsung aja proses selanjutnya yaitu tumis bumbu semuanya ya teman-teman. Yang pertama kita akan tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai sampai layu dan sedikit berubah warna ya teman-teman, jadi wangi. Warnanya agak kekuningan gitu dan wanginya keluar ya. Kita akan masukkan berikutnya bawang daun. Sampai kayak gini tuh sudah agak berubah warna, kita masukkan bawang daun teman-teman supaya nggak langu, kita masukkan di depan ya. Ditumis sampai layu, kemudian kita baru masukkan ayam. Tambahkan sedikit air supaya nanti nggak terlalu kering sosis isian sosis Solonya. Aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu kering. Untuk resep teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sana nanti aku lengkap cantumkan bahan-bahan untuk isian sosis Solo. Jangan lupa juga koreksi rasa sebelum diangkat. Ini udah jadi, sesimpel itu isian sosis Solo ala dapur kue Sabin ya teman-teman. Bumbu dasar aja, bawang merah, bawang putih, dan kaldu bumbu-bumbuan bubuk. Kita pindahkan dulu ke wadah. Nah teman-teman, seperti inilah isian sosis Solo dari dapur kue Sabin. Kita akan pindah ke menu berikutnya ya teman-teman. Kita akan bikin donat. Di sini aku akan bikin donat
dengan tepung terigu protein tinggi ya, protein tinggi 750 gram. Kemudian aku tambahkan juga dengan susu bubuk. Untuk resep teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Ditambahin juga dengan ragi instan dan juga telur ya teman-teman. Kita masukkan aja, ini kita pakai metode all in one, jadi semuanya masuk ke dalam baskom bowl mixer ya teman-teman. Di sini aku pakai standing mixer. Nah ini margarin aku campur sedikit dengan butter biar wangi. Di sini aku pakai standing mixer dari Wilmark teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan di Tintin Rainer TBK ya. Ini super silent teman-teman, nggak berisik dan juga nggak heboh goyangannya. Jadi dia tenang, kalau kita tinggal pun tenang ya teman-teman, nggak akan kemana-mana, dia steady di tempatnya. Tambahkan sedikit air, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit aja dulu. Karena kalau sekaligus kebanyakan nanti takutnya keenceran ya teman-teman, nanti jadi malah gagal. Kita tes dulu kekentalannya. Nah ini sepertinya agak kental, tuh masih seperti ini. Kalau dipencet itu dia agak membal gitu, berarti kita akan tambahkan sedikit air lagi. Lanjut mixer ya, tambahin dikit air. Kemudian di mixer sampai betul-betul kalis, elastis. Untuk mendapatkan hasil donat yang maksimal, pastikan adonannya sempurna ya teman-teman. Seperti ini, dia akan terbentuk window pane, kemudian kita akan istirahatkan sebentar adonan donat yang udah jadi. Bulatkan, kemudian kita tutup ya, tutup bisa dengan plastik. Aku langsung aja di bowlnya, biar praktis langsung ditutup dengan bowl mixer. Kemudian setelah 15 menit atau 20 menit, ini kita kempeskan lagi, keluarin gasnya, baru ditimbang teman-teman. Timbangan 33 gram. Nggak harus presisi sih sebenarnya ya teman-teman, bisa lebih 32, 33, atau lebih 34, nanti tuh hasilnya juga nggak terlalu berbeda gitu hasilnya. Untuk hasil setelah digorengnya, size-nya ya nggak terlalu berbeda. Nah kita timbang dulu semuanya sampai adonannya habis ya. Untuk pesanannya ini akan diambil kira-kira jam 1 siang ya teman-teman. Jadi aku membuat donat dan sosis solonya itu dadakan di pagi hari, di subuh, di jam 2 pagi ya teman-teman. Jadi semuanya serba dadakan. Nah ini setelah ditimbang kita akan rounding. Pastikan cara meroundingnya benar ya teman-teman. Jangan sampai masih ada gas yang terperangkap di dalam adonan, karena itu akan berpengaruh kepada bentuk dari donat itu sendiri. Nah setelah selesai satu tray, kita tutup dengan kertas nasi ya teman-teman. Atau bisa langsung di wadah donat juga bisa, supaya bisa langsung ditutup ya kontainer donat. Lanjut kita rounding sampai semuanya selesai dan kemudian diistirahatkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit kita degassing, keluarin gasnya, kemudian langsung aja dicetak. Ini aku lupa lagi cetakannya tuh diameter berapa ya teman-teman. Tapi yang jelas hasilnya itu nanti nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar sih. Kurang lebih mungkin berapa ya? 10 cm gitu ya teman-teman. Aku sendiri lupa. Nah ini didegasing semuanya. Kemudian sisa dari adonan yang di dalamnya itu loh, yang bulat-bulatnya itu aku jadikan roti teman-teman. Ini hasilnya, ini roti kosongan aja tanpa isi, untuk di rumah aja ya.
Nah, tutup dulu di proofing sampai ngembang. Kemudian, nah ini aku tunjukin hasil dari donat itu sudah agak mengembang. Kita akan langsung goreng ya, goreng di minyak eh, yang panasnya sedang aja, jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin ya teman-teman. Karena kalau terlalu dingin nanti donatnya nyerap minyak, kalau terlalu panas eh, nggak maksimal mekar donatnya ya teman-teman, bisa limpes nanti saat diangkat karena bagian dalam donatnya itu belum matang. Nah seperti ini donatnya teman-teman, hasilnya cantik, nggak ada gelembung-gelembung ya. Biasanya juga aku bikin donat dengan metode langsung aja, nggak pakai degasing biasanya juga. Hasilnya sih sama aja ya teman-teman, tapi dengan degasing dan dengan cetakan hasilnya lebih rapi lagi dari tanpa cetakan. Seperti ini donatnya teman-teman. Nah ini kalau sudah dingin kita akan isi selai coklat. Selai coklatnya merek apa aja bebas. Kemudian setelah dioles selai coklat akan digulingkan di meses ya teman-teman. Ini akan jadi donat meses. Nah ini hasilnya super lembut. Nah ini tahan sampai aku nyisihin ya tas satu teman-teman. Ini tahan udah 2 hari juga masih tetap lembut loh. Tentu saja di dalam kemasan ya. Kalau di suhu ruang sehari aja kalau tanpa ditutup gitu pasti sudah agak keras. Jadi kalau donat memang harus dalam keadaan tertutup. Nah ini hasilnya tadi yang bola-bola dalam bagian dalamnya yang nggak kepake donat, aku jadiin roti, jadinya roti swirl seperti ini. Lumayan untuk ngemil di rumah ya teman-teman. Donat udah jadi, roti udah jadi, sisihkan dulu. Kita akan bikin untuk kulit sosis Solo. Untuk resep lengkap sosis Solo nanti aku cantumkan juga di description box. Nah ini bisa diganti dengan minyak ya, margarinnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai margarin, bisa pakai minyak juga. Nggak akan ngaruh di tekstur, tapi mungkin ngaruh di rasa sedikit gurih kalau pakai margarin ya. Kita aduk semua bahan sampai dia seperti ini, tidak ada yang bergerindil. Siap untuk dicetak, dibentuk ya. Aku memakai teflon ukuran 20 cm teman-teman. Sambil nyetak, sambil diisiin ya. Untuk ngejar waktu, ini udah agak siang teman-teman. Nah ini aku tunjukin cara untuk menggulung sosis Solo supaya hasilnya nanti bulat. Nggak kempes saat sudah dingin ya teman-teman. Jadi caranya adalah digulung, bukan dilipat-lipat seperti amplop ya, digulung. Nah, lakukan semuanya sampai bahan habis ya teman-teman. Nah, hasilnya ini seperti ini udah digoreng. Kemudian singkat cerita, karena kejar-kejaran juga dengan memori HP yang penuh teman-teman ya, jadi banyak yang di-skip, mohon maaf, tapi sepertinya juga udah lengkap banget tutorialnya. Teman-teman juga bisa lihat di tutorial yang lainnya ya, di video-video yang lainnya juga ada kok untuk tutorial sosis Solo dan juga donat. Nah ini dia hasil kerja kali ini teman-teman, pesanan donat dan sosis Solo masing-masing 40 sudah selesai kita kerjakan. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku kerja di dapur. Sampai jumpa di video-video dapur kue Sabin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.